Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, saya berterima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Desi Anggreni, karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proyek akhir yang telah diberikan. Baik, perkenalkan saya atas nama Hamdani dengan NIM 105841103 722 dari kelas 6A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang dimana menjelaskan hasil dari apa yang telah disuruhkan kepada kami, yaitu tugas pengganti dari ujian akhir semester atau final. Nah, pertama kita akan uh, melihat soal yang telah diberikan. Nah, di sini kebetulan karena tugasnya dibagi dua, saya mendapatkan uh, yang ini, itu menganalisis kinerja model machine learning atau deep learning untuk klasifikasi data menggunakan convolution matrix. Nah, jadi tugasnya adalah membangun beberapa model klasifikasi untuk dataset tertentu, kemudian mengukur performa model menggunakan convolution matrix beserta metrik turunannya, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian yang ketiga, membandingkan hasil dari beberapa model. Nah, ini ada metode yang perlu kita gunakan. Yang pertama ada logistic regression, decision tree, random forest, super vector machine, KNN, dan lain-lain. Nah, pada tugas yang saya buat, saya menggunakan metode dari machine learning yaitu random forest. Nah, ini ada deskripsi tugasnya, yaitu mendefinisikan nilai true negatif, false negatif, false positif, dan true positif. Nah, output dari tugasnya adalah yang pertama ada convolution matrix. Jadi menampilkan dalam bentuk tabel atau heat map. Kemudian nilai dari true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Kemudian ada perhitungan manualnya. Ini ada akurasi. Ada TP ditambah TN, kemudian dibagi dengan TP ditambah TN ditambah FP dan FN. Kemudian rumus dari precision adalah TP dibagi dengan TP ditambah FP. Kemudian recall itu TP dibagi dengan TP ditambah FN. Kemudian F1 sama dengan 2 dikali precision kali recall dibagi dengan precision tambah recall. Nah, tanpa berlama-lama kita akan menuju ke bagian project yang telah saya buat. Nah, bisa kita lihat di sini project yang telah saya buat dengan metode random forest. Nah, di sini ada convolution matrixnya, kemudian ada perhitungannya. Nah, tapi sebelum itu saya akan ke bagian laporan terlebih dahulu. Nah, kita masuk di sini. Nah, jadi judul dari tugas saya adalah analisis kinerja model machine learning random forest untuk klasifikasi penyakit diabetes menggunakan convolution matrix. Nah, disusun oleh saya Hamdani, kemudian ada dosen pengampu, daftar isi. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Jadi, diabetes ini adalah kondisi jangka panjang di mana tubuh tidak bisa memproduksi cukup insulin dari pankreas atau tidak mampu menggunakan insulin yang ada dengan baik. Kalau hormon insulin ini tidak bekerja dengan benar, kadar gula dalam darah bisa naik di atas normal.
Nah, ini yang disebut dengan kondisi hiperglikemia. Nah, jika kondisi ini tidak ditangani, diabetes bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gejala rasa sangat haus, lapar yang berlebihan, dan sering buang air kecil, yang dimana semuanya ini berkontribusi terhadap komplikasi yang lebih serius. Nah, penulisan dalam laporan saya ini menggunakan format EIEEE. Nah, ini dia berdasarkan data dari Federasi Diabetes Internasional atau IDF tahun 2024 tahun lalu, itu sekitar 589 juta orang dewasa di seluruh dunia diketahui menderita diabetes. Dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 854 juta pada tahun 2050. Nah, karena itu seiring dengan kemajuan teknologi, bidang kecerdasan buatan atau biasa kita sebut artificial intelligence, khususnya dalam machine learning, menawarkan solusi yang menjanjikan untuk membantu proses diagnosis medis. Model machine learning dapat dilatih untuk mengenali pola-pola kompleks dari data klinis pasien yang mungkin sulit dideteksi oleh manusia. Dengan menganalisis berbagai atribut kesehatan seperti kadar glukosa, tekanan darah, BMI, dan riwayat keluarga, model machine learning dapat membangun sebuah fungsi prediksi untuk mengklasifikasikan seorang pasien berisiko tinggi menderita diabetes atau tidak. Nah, salah satu algoritma machine learning yang populer dan kuat untuk tugas klasifikasi adalah metode yang saya gunakan, yaitu random forest. Nah, algoritma ini dikenal karena akurasinya yang tinggi dan ketahanannya terhadap overfitting. Nah, tapi yang perlu diketahui adalah kita eh, tidak berfokus pada akurasinya, tapi kita berfokus pada tugas yang telah diberikan, yaitu menganalisis daripada conversion matrixnya. Jadi kita tidak akan membahas lebih lanjut terkait eh, random forest-nya. Nah, adapun tujuan yang akan dilakukan itu ada dua. Yang pertama adalah membangun dan mengimplementasikan model klasifikasi menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi risiko penyakit diabetes berdasarkan dataset klinis. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi dan menganalisis kinerja model secara kuantitatif menggunakan conversion matrix beserta metrik turunannya, seperti di soal tadi yaitu akurasi, precision, recall, dan advance score, yang dimana untuk memahami keefektifan dan jenis kesalahan prediksi dari model tersebut. Nah, dataset yang kami gunakan bisa kita lihat di sini itu diambil dari platform Kaggle, yang dimana atributnya ada glukosa, tekanan, kesehatan kulit, insulin, BMI, silsilah diabetes, dan umur. Adapun labelnya adalah prediksi, yang dimana satu itu diabetes dan nol adalah tidak diabetes. Nah, setelah itu kita masuk ke metode klasifikasi random forest. Jadi random forest ini adalah uh, sebuah metode supervised learning yang termasuk dalam kategori pembelajaran ensemble. Nah, metode ensemble bekerja dengan cara menggabungkan beberapa model machine learning yang lebih sederhana atau disebut weak learners untuk membentuk satu model prediksi tunggal yang lebih kuat, akurat, dan stabil. Nah, jadi secara spesifiknya ini random forest membangun sebuah hutan yang terdiri dari banyak pohon keputusan, nah, atau decision tree, yang dimana itu tidak saling berhubungan atau dikorelasi selama proses pelatihan. Untuk tugas klasifikasi seperti prediksi diabetes ini, hasil prediksi akhir ditemukan melalui mekanisme pemungutan suara dari semua pohon individu di dalam hutan tersebut. Nah, kita masuk ke pengujian. Jadi pengujian merupakan fase krusial dalam siklus hidup pengembangan sistem machine learning untuk memvalidasi seberapa baik model dapat melakukan generalisasi pada data baru yang belum dilihat sebelumnya.
Nah, ini dia ada metrik kinerja kuantitatif yang akan kita hitung. Yang pertama ada akurasi, kemudian presisi, kemudian rekal. Setelah itu yang terakhir F1 score. Nah, ini adalah uh, alur kerja dari penelitian atau biasa disebut dengan flowchart. Sekitar di sini ada mulai, kemudian masuk ke input dataset latih awal. Setelah itu ada kondisi untuk setiap pohon 1 sampai N. Nah, jika pohon ke I, maka dia akan ke unsur ported markdown atau list. Setelah itu ke unsur ported markdown list ke proses pembangunan satu pohon. Nah, di sini terjadi apakah node murni atau kondisi berhenti terpenuhi. Nah, jika tidak, dia akan ke pilih subset fitur secara asal. Kemudian cari titik pemisah terbaik pada subset fitur. Ini menggunakan indeks gini. Kemudian lakukan pemisahan node berdasarkan fitur dan titik terbaik. Setelah itu kembali lagi. Kemudian jika kondisinya sudah terpenuhi atau node-nya menjadi daun, dia kembali ke untuk setiap pohon. Setelah itu dia ke semua pohon selesai. Maka outputnya kumpulan pohon keputusan. Kemudian menginput data uji baru. Setelah itu lakukan prediksi pada setiap pohon. Kemudian agregasi hasil, peting suara mayoritas dan hasil prediksi final. Nah, bab 3 adalah hasil dan pembahasan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan menuju ke proyek terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama seperti biasa kita akan mengimport library pada Python yang akan kita gunakan di proyek kita. Yang pertama adalah Pandas, kemudian ada scikit-learn, setelah itu ada Seaborn, dan ada Matplotlib Pyplot. Nah, setelah itu di sini kita memasukkan dataset ke dalam project yang bernama dataset pasien data science. Setelah itu kita membagi atau kita menandai labelnya atau yang akan kita prediksi. Nah, yang paling penting di sini adalah pembagian datasetnya. Jadi, tesis ini bertujuan adalah melakukan pembagian dataset yang dimana eh, melakukan training dan testing. Jadi pembagiannya adalah 0,2. Jadi 80% adalah data training dan 20%-nya adalah data testing yang akan dilakukan pengujian pada conversion matrix. Setelah itu di sini kita menginisialisasikan metode random forest-nya. Di sini menggunakan random forest classifier. Nah, kemudian sini kita membuat headmap conversion matrix. Bisa kita lihat di sini adalah nilai dari true positifnya adalah 6, prediksi dan aktual sama-sama 1. Jadi dia ini 1 dan hasilnya itu benar-benar 1. Kemudian nilai true negatif adalah 17. Jadi prediksi dan aktual sama-sama 0. Jadi mesin memprediksi bahwa 17 data ini adalah tidak diabetes dan hasilnya adalah benar-benar tidak diabetes. Kemudian ada false positif, itu ada 2, dan false negatif ada 5. Nah, di sini saya melakukan penghitungan manual di dalam Python juga, yaitu menghitung metrik dari scikit-learn. Itu adalah akurasinya 0,7667, precision 0,7500, recall 0,5455, F1 score 0,6316 dengan menggunakan rumus yang telah diberikan pada materi tadi. Tapi kita akan membahasnya juga di dalam laporan. Nah, ini dia conversion matrixnya. Kemudian ini adalah pembagian datanya.
dan ini adalah menginisiasikan random forest. Nah, kemudian kita kembali ke laporan untuk membahas hasil dan pembahasan. Jadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa model random forest dilatih menggunakan 80% dari dataset. Nah, karena datasetnya menggunakan 150, maka 120 data akan dilatih. Kemudian sisanya itu 30 data atau 20%-nya adalah hasil pengujian. Jadi itu yang akan kita uji. Nah, ini adalah hasil dari conversion matrix-nya dalam bentuk heat map. Nah, setelah itu perhitungan manualnya. Jadi berdasarkan nilai TP, TN, FP, dan FN dari sub-sub sebelumnya, dilakukan perhitungan manual untuk setiap metrik kinerja. Jadi yang pertama ada akurasi. Jadi itu akurasinya adalah 6 ditambah 17. Itu sama dengan 23, kemudian dibagi dengan 6 ditambah 17 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 30. Nah, 23 dibagi 30 hasilnya adalah 0,7667. Kemudian precision itu adalah 6 dibagi 6 tambah 2. Jadi 6 dibagi 8 sama dengan 0,7500. Kemudian ada recall, itu 6 dibagi 17 sama dengan 0,5455. Kemudian F1 score ada 2 dikali 0,7500 dikali 0,5455 dibagi dengan 0,7500 dikali 0,5455. Hasilnya adalah 0,6316. Kita bandingkan yang ada pada program. Nah, akurasi adalah 0,7667. Kita lihat 0,7667 sama, kemudian precision 0,7500. 0,7500 sama, kemudian recall 5455 sama, kemudian advance score 0,6316. 0,6316. Nah, hasilnya sama dari perhitungan manual yang telah kita lakukan. Nah, di sini setelah menyajikan hasil kuantitatif dari kinerja model pada subbab sebelumnya, jadi bagian ini kita akan membahas semuanya. Nah, di sini adalah analisis kinerja model. Jadi secara keseluruhan, model random forest menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan akurasi sebesar 76,67%. Yang artinya model berhasil memprediksi dengan benar sekitar 77 dari 100 kasus pada data uji yang mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang solid untuk membedakan antara pasien diabetes dan non-diabetes. Nah, namun untuk mengevaluasi model medis, akurasi saja tidak cukup. Analisis precision dan recall memberikan wawasan yang lebih krusial. Jadi nilai precisionnya adalah 75,00%. Ini menunjukkan bahwa ketika model memprediksi seorang pasien menderita diabetes, prediksi tersebut memiliki kemungkinan benar sebesar 75%. Tingkat kepercayaan terhadap prediksi positif dari modal ini tergolong cukup baik. Kemudian nilai recall ada 54,55%. Jadi menunjukkan angka yang jauh lebih rendah dan menjadi titik kelemahan utama model. Ini berarti model hanya berhasil mendeteksi sekitar 55% dari semua pasien yang sebenarnya menderita diabetes. Ada hampir setengah atau 45% kasus diabetes yang terlewatkan oleh model. Nah, kesenjangan yang signifikan antara precision dan recall ini tercermin pada advance score, yang dimana adalah 63,16%. Rendahnya nilai recall menarik advance score ke bawah, menandakan bahwa meskipun model cukup presisi, kemampuannya untuk mengidentifikasi semua kasus positif masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan secara signifikan. Nah, di sini saya menganalisis kesalahan dari prediksi.
Nah, jadi analisis dari false positif itu terdapat dua kasus di mana model salah mengklasifikasikan pasien sehat sebagai penderita diabetes. Jadi dia itu eh, harusnya nol, tapi malah diberikan satu. Jadi dampak dari kesalahan ini adalah pasien mungkin akan mengalami stres dan menjalani tes konfirmasi lebih lanjut yang sebenarnya tidak diperlukan. Meskipun tidak ideal, kesalahan ini memiliki konsekuensi yang lebih rendah. Setelah itu, analisis false negatif. Nah, terdapat 5 kasus di mana model gagal mendeteksi orang yang sebenarnya menderita diabetes. Jadi sebenarnya dia ini menderita diabetes, tapi eh, si mesin ini malah memberikan hasil bahwa dia tidak menderita diabetes. Jadi ini adalah jenis kesalahan yang paling berbahaya dan kritis dalam skenario medis. Pasien yang salah didiagnosis sebagai sehat tidak akan mendapatkan penanganan medis. Jadi modifikasi gaya hidup atau pengobatan yang mereka butuhkan yang dapat menyebabkan perkembangan penyakit tidak terkontrol dan timbulnya komplikasi yang serius. Nah, baik, eh, itu tadi pemaparan video dari hasil yang telah kelompok yang telah saya buat eh, dengan judul Analisis Kinerja Model Machine Learning Random Forest untuk klasifikasi penyakit diabetes menggunakan conversion matrix. Eh, Selanjutnya, jadi pada proyek kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa model klasifikasi untuk prediksi risiko penyakit diabetes telah berhasil dibangun dan diimplementasikan menggunakan algoritma random forest. Model ini mampu mengolah data klinis pasien dan menghasilkan prediksi klasifikasi. Kemudian hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan kinerja model dengan akurasi sebesar 76,67% dan presisi 75,00%. Namun, analisis lebih dalam mengungkapkan kelemahan utama model pada metrik rekal yang hanya mencapai 54,55%. Jadi, rendahnya nilai rekal ini disebabkan oleh tingginya jumlah kesalahan prediksi false negatif, yang dimana itu ada 5 kasus, dibandingkan false positif yang cuma ada 2 kasus. Yang berarti model cenderung melewatkan pasien yang sebenarnya menderita diabetes. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.